Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel Petani Inspiratif. Semoga teman-teman dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, pada kesempatan pagi ini kami akan berbagi bagaimana menyimpan singkong yang sudah dicabut bisa disimpan dalam waktu yang lama, ya. Karena ada beberapa teman bertanya, ketika dikasih sama saudaranya singkong dalam jumlah yang banyak, dalam 1-2 hari kalau tidak dimasak itu akan berubah, ya. Bahkan kalau sudah 3 hari akan rusak, ya. Nah, sekarang bagaimana tips untuk menyimpan singkong dalam waktu yang lama akan kami jelaskan berikut ini, ya. Namun yang pertama kita cabut dulu, ya teman-teman. Sejak mencabut kita perhatikan ini ada ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai nyabut. Ini kecil batangnya, tapi insya Allah ada isinya. Oh, ini dapat satu isinya, ya, lumayan besar, ya. Kemudian yang saya coba yang ini kecil-kecil, ya, karena kurang terawat ini ya, ini saya cabut ini, ya. Ini ada juga, lumayan besar. Kalau kami sekarang nyebutnya ini singkong rengganis. Ini sedang viral di tempat kami, ada singkong rengganis. Ceritanya seperti apa nanti teman-teman, ya, kenapa dinamakan seperti itu. Baik, sekarang bagaimana kita mengatur supaya singkong ini bisa disimpan dalam waktu yang lama, ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah, yaitu ketika kita mengambil dari batangnya ini, jangan sampai kena umbinya, ya. Bicara seperti ini teman-teman, ya. Jadi kita sisakan tangkainya sedikit, ya, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini yang bisa disimpan, ya. Misalnya nanti teman-teman ada yang mengambilnya itu seperti ini contoh, ya. Nah, terpotong seperti ini tidak bisa disimpan lama ini, ya. Jadi paling 1-2 hari. Kalau udah hari ketiga sudah berubah rasa, berubah aroma juga teman-teman, ya. Jadi ini dia yang perlu diperhatikan. Jadi yang kita simpan itu adalah usahakan sisakan tangkainya, ya. Seperti ini, ya. Kalau saya dapat mungkin kita atur begitu. Ini alhamdulillah ini banyak kita dapat tadi nih, ya, walaupun kecil-kecil batangnya tapi umbinya cukup besar. Nah, diupayakan ada sisa tangkai di sini, tidak mengenai di umbinya, ya. Nah, seperti itu cara kita untuk persiapan menyimpan umbi singkong yang akan kita simpan. Bisa disimpan dalam waktu 1 bulan pun tidak rusak dia, ya. Nah, bagaimana proses untuk menyimpannya? Ya, baik teman-teman, sekarang saya sudah sampai di rumah dan hasil panen kita yang tadi ini dia 1 karung lebih singkong rengganis, ya. Kami beri nama singkong rengganis karena sedang viral ini singkong yang jenis ini di tempat kami gara-gara sebuah film rengganis, ya. Jadi melihat singkong ini, ya, kami namakan saja singkong rengganis saat-saat ini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan lanjutkan bagaimana kita melakukan penyimpanan supaya dia bisa bertahan. Singkong yang sebanyak ini kan nggak mungkin kita masak sekaligus, ya. Ini bisa kita memasaknya itu sampai beberapa minggu, ya, 2-3 minggu bisa bertahan. Tapi dengan catatan kita harus tahu teknik menyimpannya teman-teman, ya. Baik, langkah yang pertama kita siapkan tanah yang kering, ya. Nah, saya siapkan pakai bak, ya, seperti ini, bak ini biasa. Bisa juga pakai karung teman-teman, ya. Nah, kenapa saya pakai ini? Atau kalau teman-teman punya lahan, bisa juga digali sedikit sekitar 30
lawan 40 atau 50 cm ya. Jadi gali sedikit kemudian ditimbun singkongnya ya. Dan bisa juga dilakukan dengan itu. Tapi kalau tempat teman-teman itu misalnya tidak ada lahan, misalnya rumahnya kiri kanan tuh penuh dengan DPC seperti ini misalnya ya, tidak ada tempat menanamnya ya, untuk mengubur singkong itu, maka kita pakai langkah sederhana seperti ini teman-teman ya. Bisa pakai karung, bisa pakai bak seperti ini ya. Jadi saya sudah siapkan bak dan tanah kering ya. Nah caranya adalah kita masukkan, kita siapkan lapisan paling bawah dulu, paling sekitar 1 cm atau 2 cm lah dari ketebalan tanah tersebut. Kemudian kita pilih singkong yang aman teman-teman ya, yang singkong yang seperti ini misalnya, yang tidak ada cacatnya, yang ada tangkainya sedikit ya, tangkai jadi tidak habis seperti ini misalnya kayak tadi teman-teman ya, yang saya contohkan yang ini. Jangan disimpan yang seperti ini teman-teman ya, karena kalau ini disimpan maka dalam waktu 2 hari saja sudah rusak dia ini ya. Cari yang ada tangkai umbinya seperti ini, masih ada sisanya, jadi tidak langsung kepada umbinya yang kena ya. Nah kita susun seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita cari kita susun. Nah ini belum bisa masuk. Saya siapkan, biasanya saya pakai karung, tapi kali ini saya pakai bak karena saya melihat ini ada beberapa umbi ini yang nggak bisa masuk ya. Kalau di karung agak susah mengaturnya. Ini saya pakai pakai bak seperti ini untuk menyimpannya teman-teman ya. Nah kemudian setelah ini kita lakukan penutupan, terus diatur seperti ini. Telah cukup, kita masukkan tanah lagi ya, masukkan tanah lagi untuk menutup sampai sebatas menutupnya saja ya, sampai dia tertutup umbinya ini ya. Nah jadi ini yang kita lakukan dalam melakukan penyimpanan teman-teman ya. Nah seperti ini. Terus berikutnya lapisan kedua, setelah tertutup umbi-umbi ini, kita lagi taruh susun dia. Nah ini bisa masuk ke yang panjang. Nah ini yang membuat saya tadi menggunakan bak. Kalau pakai karung agak susah ini teman-teman, apalagi yang ini nggak bisa masuk kayak ini nggak bisa masuk ke kepanjangan ya. Jadi ini harus dikonsumsi lebih awal kayak teman-teman ya. Ya kita susun yang lain lagi ya, yang penting tahu tekniknya ya teman-teman ya. Cari yang aman ya, yang sehat, yang tidak ada cacatnya sedikit pun. Misalnya kalau ada cacatnya sedikit teman-teman, maka itu sumber penyakitnya atau penyebab dia rusak nanti ya, cepat sekali rusak. Asal ada yang terkena dengan cangkul misalnya seperti ini. Kalau tidak, ini bekas ya, nyaman ya, tidak ada cacatnya. Ambil contoh seperti ini, masukkan lagi masih bisa ya, terus sampai penuh ya. Ya kemudian kita terus timbun lagi seperti ini sampai melewati atau menutupi umbi-umbi ini teman-teman ya. Nah jadi seperti ini langkah yang kita lakukan. Terus bisa dilakukan lapisan di atasnya lagi, masih tinggal satu, masih bisa dipasangkan di sini untuk seolah-olah ini adalah kita melakukan pengawetan ya, pengawetan secara alami terhadap umbi singkong ya. Karena kalau tidak disimpan seperti ini dalam 2 hari atau 3 hari sudah rusak dia kalau singkong itu teman-teman ya. Jadi saya yakin teman-teman juga sudah tahu itu, bahwa singkong kalau disimpan akan cepat rusak. Nah bagaimana teknik untuk mengawetkannya, menyimpannya supaya dia awet ya, seperti ini yang kita lakukan ya, yaitu lakukan taruh tanah sedikit lapisannya, kemudian isi dengan singkong ya, seperti ini yang kita jelaskan tadi, terus sampai berapa lapisan ya. Ya jadi intinya adalah jangan sampai memasukkan yang ada cacatnya. Itu saja teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Ini contohnya ya. Ya kita kemudian yang terakhir nanti kita timbun lagi dengan tanah. Ya jadi coba, ini terlalu besar sudah, ini harus ada
harus ada penimbunnya lagi nih, harus tertutup semuanya ya. Oke, kita memakai seperti ini ya. Masih belum tertutup. Ntar kita ambilkan tanah yang lain lagi teman-teman sampai tertutup betul ini, tertutup dengan tanah ya. Kemudian kita diingat tanahnya yang pakai yang kering ya, jangan pakai yang basah ya. Jadi dengan demikian singkong yang kita simpan ini bisa bertahan sampai bahkan sampai 1 bulan. Saya sempat menyimpan sampai 1 bulan teman-teman ya. Jadi itu pengalaman yang saya rasakan, yang saya lakukan di sini. Jadi itu teman-teman, teknik kita menyimpan singkong supaya tidak cepat rusak karena jumlahnya mungkin banyak. Jadi bisa kita simpan dengan cara sederhana seperti tadi, bisa tersimpan dalam waktu beberapa minggu, bisa awet teman-teman. Silakan dicoba, semoga video ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.